Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Aziza and my friends is Nadia Permata Putri Mute. And now we can discuss about the companies that produce two types of product, price discrimination, and maximize profit using two inputs. Okay, next. Okay, companies that produce two types of product. Optimization of function with two independent variable um, is used for without constraints and with constraints. So, for without constraints, for example, to maximize profit, apply price discrimination, production with two types of input, and oligopoly models. And for with constraints, using the Lagrange multiplier method, such as maximizing utility with a budget constraints, maximizing output with a cost constraints, and last is minimizing cost with an output constraints. A company, usually in its process using a single type of input, can produce two or more products. For example, in a cooking oil company where the input used is coconut. The outputs are cooking oil and coconut milk. Suppose there is a company that produces two types of products, X and Y, where the demand function for both are key Kx equal Fpx Py and Ky equal Fpx Py, where di mana Kx merupakan jumlah produk X yang diminta, Ky merupakan jumlah produk yang diminta, Y yang diminta, Px adalah harga produk X, dan Py adalah harga produk Y. Okay, next. The explanation. Contoh soalnya itu adalah if the demand function for product X and Y are respectively, Px sama dengan 36 dikurang 3xq dan Py adalah 40 dikurang 5qy. And the joint function is PC, ada TC adalah sama dengan Qx kuadrat ditambah 2Qx ditambah 3Qy kuadrat. Nah, di sini determine the quantity and price that maximize profit and find the maximum profit. Jadi, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah dan di sini kita minta untuk menentukan jumlah dan harga yang memaksimumkan laba dan kita cari maksimum maksimum untuk profit tersebut. Nah, oke, di sini kita dapat melihat P sama dengan Px Qx ditambah Py Qy dikurang Fqx Xy. Dan kita sederhanakan menjadi Px P sama dengan Px Qx ditambah Py Qy dikurang Tc. Nah, kita masukkan untuk soalnya itu 36 dikurang 3Qx tutup kurung Qx ditambah buka kurung 40 dikurang 5 Ky tutup kurung Ky. Dan kita masukkan TC-nya yaitu ada Qx kuadrat ditambah 2 Qx ditambah 3 Ky kuadrat. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan kita susun sesuai dengan persamaannya masing-masing suku, yaitu ada 36 Qx ditambah 40 Ky dikurang 4 Q kuadrat X dikurang 2 Qx Ky dikurang 8 Ky kuadrat. Nah, kemudian kita carilah turunan parsialnya, yaitu alpha P per alpha Qx. Alpha P per alpha Qx sama dengan kita masukkan angka yang di atas itu adalah 36 dikurang 8 Qx dikurang 2 Ky sama dengan 0. Kemudian kita cari juga turunan parsial dari Y-nya, yaitu alpha P per
alpha Ky sama dengan 40 dikurang 2 Kx dikurang 16 Ky sama dengan 0. Oke, kemudian kita kita set turunan parsial nolnya dan kita cari dan kita kalikan untuk menghilangkan x-nya kita kalikan dengan 1 dan 4 dan dapatlah hasil uh, 62 Ky sama dengan 124. Oke, boleh kembali lagi. Nah, 6 62 Ky sama dengan 124. Ky sama dengan 124 per 62 dan hasilnya itu adalah 62. So, and sub okay, I'm sorry. Okay, substitute the value of Ky sama dengan 2 in one of the equation 19.4. We get a Kx equal 4. Next, the value of Kx and Ky are substituted in the demand equation. Jadi kita masukkan soal yang demand functionnya yaitu Px sama dengan 36 dikurang 3 karena kita udah mendapatkan Kx-nya tadi kita masukkan menjadi 4 sama dengan 36 dikurang 12. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita juga udah mendapatkan Ky-nya. Jadi kita masukkan Py sama dengan 40 dikurang 5 dikali 2 sama dengan 40 dikali 10. Untuk to determine the maximum profit, we must test with the second partial derivative test. Then from the determinant, the result the result is alpha kuadrat P per alpha Q X kuadrat sama dengan minus 8. And alpha kuadrat P per alpha kuadrat alpha Q kuadrat Y sama dengan minus 16. Dan itu kemudian mendapatkan hasil kuadrat 16. Jadi kita masukkan kita gabungkan dan mendapatkan hasil menjadi minus 2. Kemudian, because the value of the determinant is greater than no d small than o, and the second partial derivative of profit with respect to Kx and Ky are both smaller than no, ataupun hasilnya negatif, meaning the profit is maximum at Kx equal 4, Ky equal 2, Px equal 24, Py equal 30. Okay, next. Nah, furthermore, the maximum profit is obtained from equation 90.3, yaitu P maksimum adalah 36 kita masukkan yang tadi 36 dikali 4, 40 dikali 2 dikurang 4 kali 4 dikurang 2 dikali 4 dikali 2 dikurang 8 dikali 2 dan mendapatkan hasil 112. In conclusion, the company must sell product X at a price of 24 rupiah and a quantity of 4 units, while product Y at a price of 30 rupiah and a quantity of 2 units in order to obtain a maximum profit of 112 rupiah. That's material and the next material and the next topic is the price discrimination. Usually, a company sells the same product in each market at a single selling price in order to maximize its profit. However, there are also companies that sell the same product but at different selling price in each market in order to increase the amount of profit. For example, a company sells one product in 2 or more separate markets. The setting of different selling price in different markets for the same product is referred to as price discrimination. Jadi intinya price discrimination itu adalah menjual
menjual produk dengan harga yang murah. Untuk contoh selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Nadia Permata Putri, disilahkan. Okay, thank you so much, Nurul, for letting me to explain my material. So, guys, we have an example here in price discrimination. Uh, of course, we have to just straight to the question. Nah, jadi kita punya satu contoh di sini. Jika sebuah perusahaan monopoli menghadapi fungsi permintaan di dua pasar, yaitu pasar A dan B, dan untuk fungsi permintaan di pasar A, yakni PA sama dengan 80 dikurangi dengan 5 QA, dan fungsi untuk pasar B, yakni PB sama dengan 180 dikurangi dengan QB. Dan ingat fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan 50 ditambah 20 dalam kurung QA ditambah dengan QB. Dan yang ditanyakan adalah laba maksimum dari perusahaan monopoli tersebut. Nah, jadi kita masuk ke rumus yang ada di buku halaman 66 jika gambarnya tidak jelas ya teman-teman. Jadi TC total itu adalah jumlah total revenue A ditambah dengan total revenue dari pasar B. TC ini bisa juga kita tuliskan menjadi PA dikalikan dengan QA ditambah PB dikalikan dengan QB. Ini sama dengan rumus yang ada dalam buku halaman 66. Dan PA di sini itu adalah nilai PA yang ada di soal. Jadi kita masukkan saja 80 dikurangi 5 QA di sini. Setelah itu dikalikan dengan QA. Sama dengan PB. PB juga adalah nilai dari soal, yakni 180 dikurangi dengan 20 QB. Dan kemudian kita kalikan dengan QB. Sama dengan 80 QA, karena kita mengalihkan ke QA, dan juga dikurangi 5 QA pangkat 2, karena minus 5 QA dikalikan dengan QA, maka kita dapatkan pangkat 2 di sini. Kemudian ditambah 180 QB, karena QB-nya juga dikalikan dengan QB yang ada di sini, dikurangi dengan 20 QB pangkat 2, karena QB-nya dikalikan dengan QB lagi. Nah, ini adalah TC total yang kita dapat. Kemudian teman-teman, kita cari nilai P-nya. P-nya sama dengan total cost yang ini dikurangi dengan TC, di mana P sama dengan 80 QA dikurangi 5 QA kuadrat ditambah 180 QB dikurangi dengan 20 QB kuadrat, atau hasil dari TC total yang kita hitung tadi, yang ini. Kemudian dikurangi dengan TC yang ada di soal, yang ini 50 ditambah 20 dalam kurung QA ditambah dengan QB. Kemudian kita sederhanakan 80 QA dikurangi 5 QA pangkat 2 ditambah 180 QB dikurangi 20 QB pangkat 2 dikurangi dengan 50. Kemudian teman-teman 20 ini kita kalikan ke QA dan juga kita kalikan ke QB, maka kita dapat 20 QA dikurangi dengan 20 QB. Kemudian kita cari langkah kedua, yakni dengan mencari derivatif parsial terhadap QA, yang mana kita akan memperlakukan QB sebagai konstan. Jadi kita hanya mencari nilai QA saja, yang mana ini 80 QA kita turunkan ke sini, kemudian 10 QA kita dapat dari minus 5 QA kuadrat. Kenapa menjadi 10? Karena kita kalikan kuadratnya ke depan, 2 dikali 5 itu sama 10, dan ingat tandanya negatif di sini, jadi tandanya juga ikut negatif, dan ada angka 20 di sini, itu adalah minus 20 QA yang berada di ujung dari persamaan tadi. Dan kita samakan dengan 0 karena menurut buku derivatif parsial yang didapat harus disamakan dengan 0. Kemudian kita mencari derivatif parsial terhadap QB, yang mana kita akan menganggap QA-nya sebagai konstan. Jadi
untuk nilai derivatif QB sendiri kita cari dulu. Di sini ada 180 teman-teman. Kemudian ada 40 QB, itu adalah hasil dari 20 QB kuadrat, yang mana kuadrat itu dikalikan lagi ke depan, derivatif ingat menjadi minus 20 karena tandanya minus di sini. Kemudian dikurangi dengan 20 di sini teman-teman, 20 kita turunkan ke bawah dan juga kita samakan dengan 0. Dan dari persamaan 19,9 diperoleh QA6 yang 19,9 berarti derivatif parsial QA kita masukkan kita turunkan ya teman-teman, seperti ini caranya. Diperoleh QA. Kenapa bisa dapat angka 6 di sini? Karena 80 dikurangi dengan 10 QA dikurangi 20 itu kan sama dengan 0. Terus kita pindahkan ruas teman-teman. Jadi 10 QA sama dengan 80 dikurangi 20 sama dengan QA sama dengan 60 dibagikan dengan 10, jadinya 6. Dan juga di 19,10 ini atau derivatif parsial terhadap QB, kita juga mendapatkan nilai 4 itu dengan cara 180 dikurangi dengan tadi persamaan kan 180 dikurangi dengan 40 QB dikurangi 20. Kita pindah ruaskan 40 QB ini. Kemudian kita pindah ruaskan 40 QB sama dengan 180 dikurangi dengan 20 sama dengan 0. Kemudian QB sama dengan 180 per 40. Maka kita dapatkan hasilnya sebanyak 4. Kemudian kita substitusikan nilai QA. Yang berupa 6 dan juga QB 4 ke dalam fungsi permintaan 19,7 yang mana itu adalah soal tadi, maka kita akan peroleh PA sama dengan 50 dan PB sama dengan 100. Nah, jadi nilai A dan B ini teman-teman, kita hanya perlu memasukkan ke fungsi yang ada di soal tadi, yang ini. Yang PA sama dengan 80 dikurangi 5, QA-nya ini digantikan dengan nilai 6, dan juga QB-nya itu digantikan dengan nilai 4. Nah, jadi nanti kita bakalan dapat nilai PA-nya 50 dan juga PB-nya 100. Dan untuk menentukan laba atau Pi maksimumnya, kita hanya perlu melakukan uji derivatif parsial kedua, yang mana nanti kita akan dapatkan derivatif parsial kedua terhadap QA sama dengan minus 10, kemudian uji derivatif parsial kedua terhadap QB sama dengan minus 40, kemudian kita masukkan ke determinannya, dan kita kali silang, minus 40 dikalikan dengan minus 40, minus 10 maksud saya dikalikan dengan minus 40 sama dengan 400, yang mana itu adalah nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 0. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai determinannya lebih besar dari 0 dan derivatif parsial kedua dari laba atau Pi Q dan A keduanya lebih kecil dari 0 atau tadi nilainya itu minus 10 dan juga minus 40 itu jauh lebih kecil dibandingkan 0. Selanjutnya teman-teman untuk memperoleh nilai laba, untuk memperoleh laba maksimumnya diperoleh melalui persamaan 19,8, yakni Pi maksimal sama dengan TC total dikurangi dengan TC Pi maksimal. Itu kita masukkan 80 dalam 5 dikali 6 kuadrat ditambah 180 dikali 4 dikurangi 20 dikalikan 4 kuadrat dikurang 50 ditambah 20 dalam kurung 6 ditambah 4
Dan kita akan dapatkan hasilnya 150. Dari mana persamaan ini kita peroleh? Ya tadi persamaan 19,8 yang ini teman-teman, yang 19,8 persamaan Pi yang kita dapatkan tadi 80 QA dikurangi 5 QA kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita masukkan tadi nilai dari LK-nya, QA-nya, maksud saya QA dan QB-nya, kemudian kita akan dapatkan hasil 450. Dan kesimpulannya adalah perusahaan harus menjual produknya di pasar A dengan harga Rp50 dan unitnya 6 unit, sedangkan di pasar B dengan harga Rp100 dengan banyak unit, yakni 4 unit, agar memperoleh laba maksimum sebesar 450. Topics. The next topic is about maximizes profits using two inputs. Suppose a firm uses two kinds of inputs, capital K and labor L, and produces a single product Q, then its production function Q is equal to FK L. In pure competition, the firm cannot determine input prices or output prices. Suppose the input prices K and L are R and W respectively, and the output price Q is P, then the profit function is P equal to TR minus TC, and also P is equal to PQ minus RK minus W and L. Since Q equals to FKL, the profit equation can be written as P is equal to P KL minus RK minus WL. Kenapa? Karena kita hanya akan menghitung fungsi dengan dua input, yakni K dan L, atau capital dan juga labor. Oke, kita lanjutkan. Untuk memaksimalkan laba, jika memenuhi syarat pertama yang diperlukan, yakni derivatif parsial pertama terhadap variabel K dan L, di persamaan yang tadi, kemudian kita samakan dengan 0. Nah, jadi derivatif yang kita dapatkan nanti disamakan dengan 0 sama dengan rumus yang berada di diskriminasi harga yang tadi kita samakan dengan 0. Dan juga, syarat kedua yang mencukupkan adalah mencari nilai-nilai derivatif parsial kedua dan derivatif parsial kedua silang. Kemudian dibuat determinan, maka kita akan menggunakan lagi rumus yang ini. Dan juga furthermore atau selanjutnya melihat hasil dari nilai determinannya yang harus lebih besar dari 0 atau D lebih besar dari 0, dan nilai dari derivatif parsial kedua langsung harus lebih kecil dari 0 kedua-duanya. Jadi derivatif yang kita dapatkan nanti itu harus lebih kecil dibandingkan dengan nilai 0. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada satu contoh di sini. Suppose the prediction function is 18 key is equal to 60 minus 2 k minus 5 square and also minus 4l minus 4 square. Dan juga harga masing-masing input K dan L berturut-turut adalah 8 di sini dan juga 4, serta outputnya adalah 16. Rumus yang tadi, P sama dengan PQ dikurang RK dikurang WL, yang mana kita turunkan 16 key sebagai output di sini dikurangi dengan 8K. Kenapa? Karena nilai K dan L berturut-turut adalah 8 dan 4. Jadi kita masukkan saja. Kemudian kita masukkan fungsi produksi yang ada di soal tadi, 60 dikurangi dengan 2 dalam kurung K dikurangi 5 pangkat 2 dikurangi 4 dalam kurung L dikurangi 4 tutup kurung pangkat 2 yang sama ya seperti yang ada soal tadi. Kemudian kita kurangi dengan nilai RKWL-nya yang ada di sini, kita turunkan ke sini. Oke, ini persamaan 2 yang kita dapatkan. Kemudian kita mencari nilai derivatif
parsial terhadap K, berarti kita menganggap L sebagai konstan. Nah, jadi kita cari satu-satu. Ini minus 2 dalam kurung K dikurangi 5 kuadrat, itu adalah derivatif parsial terhadap K. Nah, jadi kuadratnya ini, teman-teman, kita kalikan ke depan. Dan kita dapatkan minus 4 dalam kurung K dikurangi 5, dikurangi 8. 8-nya itu adalah, nih, minus 8K. Jangan lupa tandanya juga minus. Kemudian kita samakan dengan 0 mengikuti tata cara yang ada di buku. Kemudian kita kalikan minus 4 ke K. Kita dapatkan minus 4K. Kemudian kita kalikan minus 4 ke minus 5. Kita dapatkan minus, maksud saya plus 20. Kemudian 20 ini dikurangi dengan 8, minus 8. Jadi kita dapatkan di sini 12. Dan kita samakan dengan 0. Kemudian 4K itu kita pindah ruaskan menjadi K sama dengan 12/4. Kita dapatkan nilai K sama dengan 3. Kemudian kita mencari nilai untuk derivatif parsial terhadap L, yang mana kita akan menganggap K sebagai konstan. Nah, jadi untuk mencarinya kita harus detail ya. Ini. Perhatikan kembali, minus 4, L dikurangi 4 pangkat 2. Nilai kuadratnya ini kita kalikan ke depan. Karena itu kita dapat minus 8 dalam kurung L dikurangi 4, tutup kurung, dikurangi 4. 4-nya ini dari mana? Dari persamaan minus 4L yang ada di ujung dari nilai pi. Dan kita samakan lagi dengan 0. Kemudian kita kalikan, mohon maaf ya, L-nya ketinggalan teman-teman. Minus 8L, hasil dari perkalian antara 8 dikalikan dengan L, minus 8L. Kemudian minus 8 dikalikan dengan minus 4, 32. Kemudian 32 ini dikurangi dengan 4, sama dengan 28. Dan kita samakan lagi dengan 0. Dan kemudian perhitungan ini kita pindah ruaskan menjadi L sama dengan 28/8. Kita dapatkan nilai L sebagai 3,5. Nah, kemudian untuk menilai laba pi maksimum, kita harus menguji dengan uji derivatif parsial kedua, kemudian membentuk determinan. Sebentar, teman-teman. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita harus menentukan dulu uji derivatif parsial kedua, yang mana kita akan mendapatkan nilai minus 4 untuk derivatif parsial kedua terhadap K, dan juga mendapatkan minus 8 dari derivatif parsial kedua terhadap L. Kemudian kita masukkan ke determinannya seperti yang ada di dalam PPT. Determinan sama dengan minus 4, kita kali silangkan saja. Kemudian kita dapatkan hasil minus 4 dikali dengan minus 8, yakni kita bakalan mendapatkan hasil 32, yang mana 32 itu pastinya lebih besar dibandingkan dengan 0. Dan oleh karena nilai determinannya lebih besar dari 0 atau D lebih besar dari 0, dan derivatif parsial kedua tadi lebih kecil dari 0, tadi ya nilainya minus 4 dan juga minus 8, berarti laba maksimum pada K itu tadi adalah 3, dan juga L itu adalah 3,5. Selanjutnya, laba maksimum dapat diperoleh dari persamaan kedua yang ini, yang pi sama dengan 60 dikurangi 2, dan seterusnya. Kita masukkan nilai KL, maka kita dapatkan pi maksimalnya sama dengan 60 dikurangi 2 dalam kurung 3 dikurangi 5 pangkat 2,
dikurangi 4, buka kurung 3,5, dikurangi 4, tutup kurung, pangkat 2, dikurangi 8, dikali 3, dikurangi 4, dikali 3,5, nanti kita akan dapatkan hasilnya 13, seperti itu. Oke, dan juga untuk pengakhir, kesimpulannya teman-teman adalah perusahaan dapat memproduksi satu macam barang dengan menggunakan input modal sebanyak 3 unit dan input tenaga kerja atau L sebanyak 3,5, atau kita bisa bulatkan sebanyak 4 unit agar bisa memperoleh laba maksimum sebesar Rp450. Baik, that's all from me. If you want to know uh, further, please ask in our class discussion, and I will give it back to our moderator. Thank you, Nurul. Okay, thank you for Nadia. And so, guys, that's all for for our presentation. And we hope you are understand what we explained. And so, sorry for our mistake. And I'm Nurul Aziza and Nadia Permata Putri Mute. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.